Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang berjudul Gerakan Revivalis Islam. Saya Amalia Dewi Anggraini dengan NIM 220603111050. Dan saya Siti Afsa Febrianti dengan NIM 220603110062. Di sini kami akan membahas 3 topik, yaitu yang pertama ada pengertian revivalis Islam, untuk yang kedua ada karakteristik gerakan revivalis Islam, dan yang ketiga ada gerakan revivalis Islam di Indonesia dan Timur Tengah. Apa sih yang dimaksud dengan revivalis Islam itu? Kata revivalisme dari segi bahasa dari kata revival yang berarti kebangkitan kembali atau kebangunan baru. Sedangkan kata revivalis berarti orang atau sekelompok yang mengalami kebangkitan kembali dari keadaan semula yang statis. Kata revivalis atau kebangkitan kembali ini berarti suatu upaya menghidupkan kembali perasaan keagamaan, sedangkan kata reform atau pembaharuan adalah upaya memberikan bentuk baru. Selanjutnya, Karakteristik revivalis Islam. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana ciri-ciri karakteristik revivalis Islam. Gerakan revivalisme dapat diidentifikasi melalui ciri umum yang dimiliki oleh kedua tipologi revivalisme, yaitu revivalisme pramodernisme dan pasca-modernisme. Ciri umum pertama memiliki ciri-ciri murni yang orisinal. Kedua gerakan revivalisme pada umumnya menghimbau penerapan dan pengembangan ijtihad, khususnya dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum dan menolak taklid. Selain memiliki kedua ciri umum tersebut, gerakan revivalisme juga memiliki dua karakter. Yang pertama, keharusan melakukan hijrah dari wilayah yang didominasi tidak hanya oleh orang-orang kafir dan musyrik, tetapi juga oleh muslim lain yang tidak sejalan dengan pandangan gerakan revivalisme bersangkutan. Kedua, di antara gerakan revivalisme mempunyai kepercayaan yang kuat kepada kepemimpinan tunggal, apakah dalam bentuk amir ataupun iman. Gerakan Islam revivalis adalah Wahabiyah yang memperoleh inspirasi dari Muhammad bin Abdul Wahab di Arabia, Syah Wali Allah di India, Utsman dan Fodio di Nigeria, Gerakan Padri di Sumatera, dan Sanusia di Libya. Melihat adanya kemiripan agenda yang menjadi karakteristik gerakan-gerakan revivalis Islam, yaitu kembali kepada Islam yang asli, memurnikan Islam pada tradisi lokal dan pengaruh budaya asing, mendorong penalaran bebas, ijtihad, dan menolak taklid, perlunya hijrah dari wilayah yang didominasi oleh orang kafir, keyakinan kepada adanya pemimpin yang adil dan seorang pembaru. Karakteristik gerakan revivalis ini juga mempunyai prinsip yang sama sebagai kerangka ideologis kebangkitan Islam. Prinsip-prinsip tersebut meliputi din wa daulah, yakni Islam merupakan sistem kehidupan yang total, yang secara universal dapat diterapkan pada semua keadaan, tempat, dan waktu. Yang kedua, fondasi Islam, yakni Al-Quran dan Sunnah Nabi dan tradisi para sahabatnya. Umat Islam diperintahkan untuk kembali pada akar-akar Islam yang awal dan praktek-praktek Nabi yang puritan. Ketiga, puritanisme dan keadilan sosial, yakni umat Islam diperintahkan untuk menjaga nilai-nilai Islami, baik dalam pergaulan dan pembagian peran laki-laki dan perempuan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mereka wajib membentengi diri dari
pengaruh budaya asing. Yang keempat, kedaulatan dan hukum Allah berdasarkan syariat. Tujuan umat Islam adalah menegakkan kedaulatan Allah di muka. Kelima, jihad sebagai pilar menuju nizam Islami. Mereka harus menghancurkan jahiliyah dan menaklukkan kekuasaan-kekuasaan duniawi mereka melalui jihad dan perang suci. Tujuan jihad adalah menaklukkan semua halangan yang mungkin akan menghambat penyiaran Islam ke seluruh Indonesia. Selanjutnya ada gerakan revivalis Islam di Indonesia dan Timur Tengah. Ada beberapa gerakan revivalis Islam di Indonesia dan di Timur Tengah. Salah satunya yang ada di Indonesia adalah gerakan Tarbiyah, Hizbut Tahrir Indonesia, dan dakwah Salafi. Gerakan revivalis yang ada di Timur Tengah adalah gerakan Wahabi. Untuk pemaparannya, yang pertama, Hizbut Tahrir menegaskan bahwa syariat Islam telah mengatur segala urusan tanpa terkecuali, mulai dari hubungan manusia dengan penciptanya dalam konteks akidah dan ibadah, hubungan manusia dengan dirinya sendiri seperti dalam urusan pakaian, makanan, dan akhlak, hingga hubungan manusia dengan sesamanya seperti dalam urusan pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan, politik luar negeri, dan lain-lain. Oleh karena itu, organisasi ini mencita-citakan sebuah masyarakat dan negara yang Islami. Untuk yang kedua, menurut gerakan Tarbiyah, di sini Islam adalah agama yang universal, kafah dan syamil. Ia mengatur kehidupan pribadi, sosial, hingga negara. Menurut kalangan Tarbiyah, Islam meliputi 5 subsistem, yaitu subsistem moralitas, subsistem politik, subsistem sosial, subsistem ekonomi, dan subsistem spiritual. Antara masing-masing subsistem ini harus saling berkaitan dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Penjelasan lebih rinci tentang Islam mereka dapatkan dari konsepsi Said Hawa bahwa Islam meliputi 3 komponen, yaitu yang pertama, tiang penegak yang terdiri dari jihad, amar ma'ruf nahi munkar, hukum Islam dan sanksinya. Yang kedua, bangunan yang meliputi sistem hidup, yaitu politik, ekonomi, sosial, kemiliteran, pendidikan, dan akhlak. Yang ketiga, dasar atau asas yang terdiri dari ibadah, yaitu sholat, puasa, zakat, dan haji. Akidah, yaitu syahadatain dan iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, dan hari akhir. Selanjutnya, di sini adalah gerakan dakwah Salafi. Sarana utama penyebaran ajaran Salafi terpaku kepada 3 sasaran, yaitu pesantren, masjid, dan kampus. Untuk itu, bantuan dana dari Timur Tengah, terutama Saudi dan Kuwait, berdampak cukup besar bagi perkembangan gerakan ini. Ajaran Salafi juga disebarkan melalui majalah dan buku yang diterbitkan oleh kalangan Salafi, termasuk penerjemah karya-karya para tokoh besar Salafi dari dunia Arab. Selanjutnya ada gerakan Wahabi yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu muncul karena diguncang oleh kelemahan-kelemahan umat Islam di tempat ia dibesarkan dan tempat-tempat lain yang dikunjunginya, seperti pemujaan terhadap kuburan para syekh atau wali dan lain-lain. Oleh karena itu, Muhammad bin Abdul Wahab sangat mengecam kepercayaan umat Islam terhadap kekuatan yang dimiliki oleh orang-orang yang dianggap keramat dalam rangka perbaikan moral dan spiritual. Ajaran Tauhid memang merupakan ajaran yang paling dasar dalam Islam. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Muhammad bin Abdul Wahab memusatkan perhatian pada masalah ini. Ia berpendapat bahwa 1. Yang boleh dan harus disembah hanyalah Allah, dan orang-orang yang menyembah selain Allah telah menjadi musyrik dan boleh dibunuh. 2. Kebanyakan orang Islam bukan lagi penganut paham Tauhid yang sebenarnya karena mereka meminta pertolongan bukan lagi kepada Allah, tetapi kepada para syekh atau wali dan dari kekuatan gaib. Orang Islam demikian juga telah menjadi musyrik. Yang 3, menyebut nama nabi, syekh atau malaikat sebagai perantara dalam doa juga merupakan musyrik. 4, meminta syafaat selain kepada Allah adalah juga syirik. Yang 5, bernazar kepada selain Allah juga syirik. Yang 6, memperoleh pengetahuan selain dari Al-Quran, hadis, dan qiyas atau analogi merupakan kekufuran
kekufuran. Tidak percaya kepada qada dan qadar Allah juga merupakan kekufuran. Yang kedelapan, penafsiran Al-Quran dan takwil interpretasi bebas adalah kufur. Harun Nasution mengemukakan 3 pokok pikiran Muhammad bin Abdul Wahhab yang mempunyai pengaruh terhadap perkembangan pemikiran pembaharuan abad ke-19, yaitu hanya Al-Quran dan hadislah yang merupakan sumber asli ajaran-ajaran Islam, atau Al-Quran dan hadis merupakan pedoman untuk menjalankan kehidupan umat Islam. Pendapat ulama tidak merupakan sumber. Yang kedua, taklid kepada ulama tidak dibenarkan. Dan yang ketiga, pintu ijtihad tetap terbuka. Untuk slide selanjutnya ada soal yang akan dijawab oleh teman-teman. Dari sini dapat disimpulkan bahwa New Revivalisme Islam adalah gerakan pemikiran Islam kontemporer yang berusaha membersihkan dan mengembalikan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam kepada Islam murni. New Revivalis muncul disebabkan oleh permasalahan internal umat Islam dan eksternal dan pengaruh Barat modern. Semua usaha yang dilakukan oleh Persatuan Islam tersebut adalah dalam rangka upaya pembersihan, pemahaman, dan penghayatan umat Islam untuk dapat dikembalikan pada Islam yang murni, dan juga dalam rangka mengembangkan semangat ijtihad sehingga masyarakat atau anggota Persatuan Islam dapat dibebaskan dari sikap taklid buta. Sekian hasil diskusi dan presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan karena kami juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.